Pelantikan pejabat eselon 2 hasil seleksi JPT oleh Bupati dinilai tergesa-gesa dan syarat kepentingan karena salah satu pejabat yang dilantik, yang notabene belum pernah bertugas dan menjabat pada jabatan yang dituju, DPM PTSP Kabupaten Seluma, adalah paman Bupati. Dan kalau sampai dilantik lewat dari tanggal 2 Mei 2023, umur peserta tersebut sudah 57 tahun, PP 11 2017, dan PP 17 2020. Demikian bunyi sebagian surat angka 8, dari salah seorang peserta seleksi JPT, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Mulyadi, kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, atau KASN, tanggal 2 Mei 2023. Maknanya, Mulyadi menduga, pelantikan Arlan Aksa, yang notabene paman Bupati Seluma, Erwin Oktavian, sebagai pejabat eselon 2 hasil seleksi Timsel JPT Pratama, yang diketuai Sekdakap Seluma, Hadianto, sebagai Kepala DPM PTSP, atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jumat, 28 April 2023, terindikasi kejar tayang, atau dipaksakan. Kata John Andri, akrab disapa Andri, Sekretaris LSM Pusat Kajian Informasi dan Jaringan Rakyat, atau LSM Pijar Pusat Provinsi Bengkulu, kepada produser eksekutif Bintang TV, Herudin MDK, melalui sambungan telepon selular, terkait makna surat Mulyadi, yang juga dikirim ke media, LSM dan masyarakat Seluma, Sabtu, 13 Mei 2023, dari TAIS. Dugaan Mulyadi, realistis dan masuk akal sehat. Sebab, jika pelantikan Arlan Aksa, terlambat 3 hari. Atau lebih tepatnya, hingga pukul 12:01, tanggal 2 Mei 2023, Arlan Aksa, yang lahir 2 Mei 1967, belum dilantik. Maka sesuai PP, yang bersangkutan tidak bisa lagi menduduki jabatan eselon 2, hasil seleksi Timsel. Jadi wajar, jika ada orang yang berpendapat, termasuk Mulyadi, bahwa pelantikan Arlan Aksa, sebagai Kepala DPM PTSP, terindikasi atau diduga kejar tayang, kata Andri. Apalagi, Mulyadi, yang notabene mantan PLT Kepala DPM PTSP, adalah peserta dari 3 peserta, yang dinyatakan lulus seleksi di DPM PTSP, dengan nomor urut 2. Adalah menjadi hak dia, untuk mempertanyakan, jika ada hal-hal aneh dan tidak realistis, yang merugikan dia sebagai peserta seleksi, baik langsung maupun tidak, ujar Andri. Dia juga mempertanyakan, ada apa dengan 4 pejabat eselon 2, hasil seleksi yang sudah dinyatakan lulus, seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Pendapatan Daerah, tidak dilantik bersamaan 6 pejabat eselon 2 sebelumnya. Terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada apa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tegas Andri, dengan nada tanya. Seperti diketahui, yang lulus seleksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, salah seorang di antaranya, Farzian, berada pada urutan 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, salah seorang di antaranya, Winderi, berada pada urutan 2. Dinas Ketahanan Pangan, salah seorang di antaranya, Iksan Sahudi, berada pada urutan 1, dan Badan Pendapatan Daerah, salah seorang di antaranya, Darmawan Julianto, berada pada urutan 1. Menjawab pertanyaan tentang pernyataan Sekdakap Seluma, Hadianto, seperti diwartakan salah satu media, bahwa akan berkoordinasi dengan Polres, apakah tudingan Mulyadi, berita bohong atau pencemaran nama baik? Menurut Andri, dapat dikategorikan sebagai teror psikologis. Mulyadi adalah peserta seleksi, menjadi haknya untuk menyampaikan kritik dalam bentuk keberatan, jika merasa ada kebijakan Timsel yang merugikan. Lagi pula, keberatan tersebut, oleh Mulyadi, disampaikan ke KASN, lembaga yang memang berwenang, yang disiapkan negara untuk itu. Di mana salahnya? Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat, tegas Andri. Terpisah, sumber dari kalangan internal ASN, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan takut statusnya sebagai ASN terancam, mengungkapkan, rekomendasi dari KASN,
bukan hanya untuk 6 pejabat eselon 2 yang sudah dilantik, tetapi sudah untuk 10 pejabat eselon 2 yang dinyatakan lulus seleksi. Mulyadi, kepada produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, yang juga Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, mengatakan, untuk surat ke KASN, poin pentingnya, meminta mereview hasil seleksi JPT, termasuk surat rekomendasi pelantikan yang dikeluarkan, yang ditengarai ditunggangi kepentingan. Sedangkan ke Ombudsman, lebih kedugaan maladministrasi yang dilakukan panitia seleksi, sebagaimana peraturan pemerintah, atau PP 11 tahun 2017, dan PP 17 tahun 2020, khususnya pasal 107A. Ingat, dugaan. Lagi pula, apa yang dikerjakan Timsel, tidak berarti harus disimpulkan benar semua. Boleh dong protes, papar Mulyadi. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Edi Santoso melaporkan.